Ada dua hal yang kami laporkan. Undang-Undang ITE. Siapa terlapornya? Tentu pemilik akun Cak J1. Instagram, TikTok, dan YouTube. Beberapa pihak-pihak juga yang kami juga lampirkan bukti adanya hoax. Hoax itu beberapa akun-akun. Ormas Madura Asli Sedarah alias Madas melaporkan Wakil Wali Kota Surabaya yakni Armuji ke Polda Jawa Timur buntut viralnya video sidak ke rumah Nenek Elina pada Senin 5 Januari. Pelaporan tersebut terkait dugaan penyebaran informasi hoaks yang dinilai memicu kegaduhan hingga berujung aksi sweeping ke kantor Madas. Tak hanya melaporkan Armuji, Ormas Madas turut melaporkan oknum preman yang diduga terlibat dalam aksi pengusiran dan pembongkaran rumah Nenek Elina. Dalam unggahan media sosial, Armuji tampak melakukan sidak ke rumah Nenek Elina di kawasan Sambikarep, Surabaya seusai terjadinya pembongkaran paksa. Dalam video tersebut, Armuji menilai keluarga Nenek Elina menjelaskan kronologi kejadian. Salah satu anggota keluarga menyebut bahwa pihak yang mengusir Nenek Elina mengenakan seragam Madas. Pernyataan tersebut kemudian diperkuat oleh tanggapan Armuji yang menyinggung adanya oknum Madas dalam peristiwa pembongkaran paksa tersebut. Oknum yang dimaksud diketahui bernama Muhammad Yasin, anggota Madas yang telah dikeluarkan dari organisasi dan kini ditetapkan sebagai tersangka. Menindaklanjuti viralnya video tersebut, Ketua Umum DPP Madas Moh Taufik mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Jawa Timur untuk membuat laporan. Laporan tersebut ditujukan kepada Armuji serta sejumlah akun media sosial yang diduga menyebarkan informasi tidak benar. Pelaporan itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta penyebaran informasi hoaks. Taufik menilai unggahan dan narasi di media sosial telah menimbulkan kegaduhan yang berujung pada aksi sweeping ke kantor Madas. Pasalnya, kegaduhan tersebut menyebabkan kerusakan dan aksi yang mengatasnamakan kelompok tertentu. Selain itu, Madas menilai pernyataan Armuji yang menyebut seragam Madas telah merugikan nama organisasi. Beliau koordinator tim hukum kita yang semua hasil dari rapat dari ketua DPJ menunjuk beliau untuk koordinator untuk menangani perkara ini. Mengapresiasi sudah diterima laporan ini kami mengapresiasi pelayanan yang luar biasa. Ini menurut kami sangat cepat ya. Ada dua hal yang kami laporkan. Undang-Undang ITE. Siapa terlapornya? Tentu pemilik akun Cak J1. Instagram, TikTok, dan YouTube. Beberapa pihak-pihak juga yang kami juga lampirkan bukti adanya hoax. Hoax itu beberapa akun-akun. Sampai ada terjadi kerusakan dan beberapa sweeping yang mengatasnamakan arek Surabaya, dan saya yakin itu bukan arek Surabaya. Saya yakin itu. Saya yakin kami hidup di kota Surabaya ini tidak begitu arek Surabaya, bukan premanisme. Saya anggap itu tindakan premanisme yang tanggal 26 itu sampai melakukan perusakan dan seterusnya. Itu premanisme. Dan disitulah kami juga sudah menyampaikan tindakan terhadap aksi premanisme. Kami tidak ada gerakan apapun meskipun dilakukan itu karena memang kami punya itikad baik sebagai ormas bahwa kami ingin hukum. Itu satu hal. Ada dua laporan yang masuk kaitannya dengan Undang-Undang ITE kepada Wakil Wali Kota Surabaya, dan ada langkah laporan secara politik. Kami tadi sudah diterima DPRD Kota Surabaya bahwa tindakan setelah kami analisa oleh beberapa tim hukum ini, ada Pak Aziz, ada Pak Gufron, dan ada Pak Marco, menilai sidak tanggal 24 itu apakah dia itu sebagai Wakil Wali Kota Surabaya. Kalau sebagai dianggarkan oleh APBD Kota Surabaya. Ini kami minta, ada beberapa kerusuhan yang terjadi sesungguhnya. Lakukan inspeksi mendadaknya
wakil wali kota Surabaya itu kami nilai ini memunculkan, itu kan bagaimana seorang wakil wali kota Surabaya ini yang seharusnya dilakukan evaluasi oleh DPRD Kota Surabaya sebagai tidak menemukan titik temu. Salah satunya, bagaimana sih perkaranya Permadi dulu yang dimedokan Ayu. Sampai hari ini, putusan kelembagaan DPRD termasuk menyatakan telah terjadi pelanggaran etika dan azas pemerintahan yang baik dan mengusulkan pergantian wakil wali kota Surabaya sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan. DPRD tidak dilihat oleh wakil wali kota Surabaya. Bagaimana sih tupoksi secara perundang-undangan? Kita tahu Presiden Prabowo apa bertindak sebagai dirinya, karena dia digaji loh, dikasih rumah dinas, dikasih mobil dinas, dan semua operasionalnya itu wakil kota Surabaya, wakil wali kota Surabaya itu dianggarkan oleh APBD Kota Surabaya. Ini kami minta, ada beberapa kerusuhan yang terjadi sesungguhnya. Lakukan inspeksi mendadaknya wakil wali kota Surabaya itu kami nilai ini memunculkan kegaduhan, kerusuhan, dan ini tidak menemukan titik temu. Salah satunya, bagaimana sih perkaranya Permadi dulu yang dimedokan Ayu. Sampai hari ini tidak sama penanganannya. Yang kedua, pernah dulu bertengkar dengan Kabak Polrestabes Surabaya. Itu kan bagaimana seorang wakil wali kota Surabaya ini yang seharusnya dilakukan evaluasi oleh DPRD Kota Surabaya sebagai lembaga legislasi. Sehingga di dalam permintaan kami itu adalah mengambil sikap dan keputusan kelembagaan DPRD termasuk menyatakan telah terjadi pelanggaran etika dan azas pemerintahan yang baik dan mengusulkan pergantian wakil wali kota Surabaya sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan. Jadi kalau secara hukum kita oke, tapi kami juga langkah-langkah ini, Ketua Komisi A ini harus melakukan langkah-langkah bagaimana fungsi supaya kelihatan, jangan-jangan DPRD tidak dilihat oleh wakil wali kota Surabaya. Bagaimana sih tupoksi secara perundang-undangan? Kita tahu Presiden Prabowo, Pak Presiden memberikan perintah kepada wakil Presiden, tentu harus ada koordinasi. Apakah tindakan melakukan inspeksi itu adakah koordinasi? Apakah bagian dari program daripada pemerintah Kota Surabaya? Itu yang menjadi poin. Silakan ada pertanyaan. Ketua dulu, Ketua DPD dulu. Ada yang bisa menyampaikan? Cukup. Ada sama. Iya, saya menyampaikan dari kepolisian, saya pengennya proses ini secepat mungkin, harus banding lah dengan yang lain. Sebenarnya yang dimasalahkan ini yang khususnya laporan di SPKT ya. Yang kita ya, laporan kita itu titik penekanannya begini. Sidak itu ada perkataan yang disampaikan oleh wakil kota Surabaya mengatakan pakai baju madas. Kita tahu beredar, silakan kawan-kawan bisa share, tidak ada baju madas ataupun atribut madas apapun yang dipakai. Dan itu terjadi 6 Agustus 2025. Viralnya Desember. Saya sebagai ketua umum bersama ketua DPD dan semuanya itu, ini ter-SK Menkumham 24 Oktober 2025. Jauh sebelum itu. Dan itu tidak ada kaitan. Sendiri di bulan November 30. Bulan ya kemarin November 2025. Itu terjadi jauh sebelum itu. Memang Pak Yasin yang saat ini ditahan di Tahti Polda Jawa Timur itu tergabung setelah Oktober itu. Kami mengakui, tetapi kejadian itu bukan sama sekali mengatasnamakan Ormas Madas. Itu clear semuanya. Itu. Pelanggaran Armuji yang mana melanggar hukum? Kalau silakan ke teman-teman John ya, silakan. Kami tentu beberapa hari terakhir ada persoalan yang membuat kegonjangan di masyarakat, termasuk di sosial media, bahwa berkaitan dengan pengusiran tindakan yang dilakukan oleh beberapa oknum yang terhadap pembongkaran rumahnya Nenek Elina itu. Lah, yang menjadi masalah ada sebuah framing yang dilakukan, yang kami duga dilakukan oleh wakil wali kota Surabaya, seolah-olah menyudutkan atau bahkan mendiskreditkan terhadap ormas kami, seolah-olah Madas ini yang melakukan tindakan itu.
bahwa jelas di dalam berita acara pemeriksaan yang beberapa hari yang lalu sudah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian tidak ada kaitannya dengan Ormas Madas. Dan kami minta kepada DPRD untuk melakukan pemeriksaan atau bahkan melakukan klarifikasi kepada Wakil Wali Kota Surabaya yang mencoreng marwah daripada Ormas Madas ini. Dan ini ditarik-tarik seolah-olah ke arah kesukuan. Ini yang kita sesali. Nah, sehingga memunculkan pemicu stigma sosial yang sangat buruk. Ormas Madas seolah-olah preman. Nah, langkah-langkah ini adalah bagian langkah konstitusional yang kami pakai, bahwa ada saluran-saluran penyampaian aspirasi yang kami sangat dirugikan. Ormas Madas bahkan kesukuan Madura ini sangat dirugikan oleh tindakan seolah-olah di framing ini adalah tindakan arogan atau premanisme yang dilakukan oleh Ormas Madas, sementara itu tidak benar. Itu sehingga kami akan meminta ketua DPRD tentu apa yang menjadi tuntutan kami. Yang pertama, tentu meminta menindaklanjuti laporan pengaduan kami ini, menugaskan alat kelembagaan DPRD khususnya Komisi A untuk melakukan pembahasan secara mendalam. Artinya, tolong ini harus difasilitasi oleh DPRD. Yang ketiga, memanggil Wakil Wali Kota Surabaya untuk memberikan klarifikasi resmi di forum DPRD. Karena begini, secara hukum tata negara, tindakan yang dilakukan inspeksi mendadak itu atau kita kenalnya dengan sidak itu, apakah betul itu bertindak atas nama Wakil Wali Kota Surabaya? Kalau wakil bertindak atas nama Wakil Wali Kota Surabaya, maka ada pertanggungjawabannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.